Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lutfiah, NIM E 2019-1005 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menganalisis 3 video di mana ini adalah tugas UTS dari dosen saya, Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Jadi pada pembahasan hari ini saya akan menganalisis 3 video. Yang pertama dengan materi Jadi di sini saya akan materi yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu peradaban Islam sebagai ilmu, yang kedua periodisasi peradaban Islam, dan yang terakhir peradaban Arab pra-Islam. Jadi langsung saja pada materi yang pertama yaitu peradaban Islam sebagai ilmu. Di mana dalam Islam pengetahuan terdapat kriteria-kriteria yang harus kita ketahui. Yang pertama, dalam ilmu pengetahuan terdapat kriteria-kriteria yang harus kita ketahui. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, menggunakan pemikiran yang rasional. Yang kelima, kebenarannya bersifat objektif. Dan yang keenam, memiliki tujuan. Jadi, pengertian peradaban itu sendiri adalah kumpulan daripada kebudayaan-kebudayaan yang dikembangkan oleh manusia, baik itu yang berkenaan dengan agama, tradisi, maupun suku dan bangsa. Di samping itu, sejarah peradaban Islam itu sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai pengajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam mulai dari periode Nabi Muhammad hingga pada saat ini. Kita akan melihat bagaimana kemajuan umat Islam dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman saat ini. Kemudian pengertian ilmu itu sendiri adalah sebagai deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengamatan. Dan yang terakhir adalah manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari peradaban Islam. Yang pertama, kegunaan edukatif, yang kedua kegunaan inspiratif, dan yang ketiga kegunaan rekreatif. Nah, jadi materi yang kedua yaitu dengan materi periodisasi peradaban Islam. Jadi periodisasi peradaban Islam itu sendiri memiliki pengertian sebagai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai umat Islam baik di bidang pengetahuan, budaya, seni, dan sebagainya. Periodisasi peradaban Islam memiliki 3 periode yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan atau abad pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Periode klasik memiliki ciri-ciri sebagai penanaman akidah dan tata cara beribadah yang benar. Yang kedua, membangun komunitas muslim. Yang ketiga, membangun komunitas muslim. Periode klasik memiliki ciri-ciri yang pertama, penanaman akidah dan tata cara beribadah yang benar. Yang kedua, membangun komunitas muslim dan membangun kekuatan politik dan ekonomi. Yang ketiga, memperbaiki manajemen pemerintah dan kemasyarakatan. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, pengembangan seni dan arsitektur. Lalu, periode yang kedua atau periode peradaban. Yang pertama, ciri-ciri dari periode peradaban. Yang pertama, memperbaiki manajemen pemerintahan dan kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga, mengembangkan seni dan arsitektur. Lalu periode yang ketiga yaitu periode modern. Peradaban ini dapat ditandai dengan banyaknya negara-negara Islam yang mengalami kemerdekaan.
Ciri-cirinya yang pertama, pembaharuan dalam bidang akidah. Dan yang kedua, pembaharuan dalam politik. Dan yang terakhir, pembaharuan dalam ilmu pendidikan. Dan yang terakhir atau materi yang terakhir yaitu peradaban Arab pra-Islam. Kondisi sosial budaya pada peradaban Arab pra-Islam yaitu kaum musyrikin atau penyembah berhala. Yang kedua, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup karena mereka menganggap bahwa anak perempuan itu sebagai aib keluarga. Yang ketiga, budak yang dilakukan secara tidak manusiawi. Yang keempat, suka berperang karena suatu sebab-sebab yang kecil. Yang keempat, suka meminum khamr atau bermabuk-mabukan. Dan yang terakhir, berzina dan pergaulan bebas yang sering dilakukan masyarakat di sana. Kondisi religius. Yang pertama, fatalisme atau mereka meyakini bahwa hidup itu tergantung dengan waktu. Yang kedua, paganisme atau penyembah berhala. Yang ketiga, monoteisme atau mereka masih bertauhid namun tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan yang terakhir, kondisi sosial politik. Adanya persaingan dalam kontes keagamaan antara Kekaisaran Bizantium dan Persia. Yang kedua, lengsernya kerajaan Arab sebagai akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.